Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan hati, itulah yang menyertai Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada kesempatan ini tertulis pada kitab Ulangan pasal 31 ayat 14 sampai ayat 22. Begini bunyi natsnya. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzina dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan menyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita, oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita? Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini, dan ajarkanlah kepada orang Israel, letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka, dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka, sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka, sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari itu, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikian bunyi natsnya. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada nats ini Musa sudah berumur 120 tahun dan bangsa Israel akan masuk ke tanah perjanjian, yakni tanah Kanaan. Namun Musa tidak akan ikut, sebab firman Tuhan, dia akan mati sebelum memasuki tanah Kanaan. Oleh karenanya harus ada yang menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel sesuai dengan keinginan Tuhan. Maka pemimpin yang dipilih sekaligus menjadi perpanjangan lidah Tuhan. Untuk itulah dipilih Yosua, dan Tuhan meminta Musa untuk memanggil Yosua bersama-sama dengan Musa di kemah pertemuan. Pada pertemuan di kemah itulah Tuhan memberikan perintah kepada Yosua dan kepada Musa. Dalam nats ini Musa diperintahkan Tuhan untuk mengajarkan nyanyian peringatan kepada bangsa Israel. Isi nyanyian peringatan itu ialah keprihatinan Allah sendiri melihat bangsanya, bangsa yang dipilihnya, yakni bangsa Israel, bangsa yang tegar tengkuk dan mudah berpaling kepada ilah lain,
sangat mudah bersungut-sungut. Tuhan sudah sangat jelas mengetahui bagaimana karakter atau kebiasaan dari bangsa itu yang tegar tengkuk dan mudah sekali untuk ingkar dari janjinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sudah sangat jelas mengetahui bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, dan pada nyanyian peringatan ini, bangsa Israel diingatkan akan tabiat mereka yang cenderung tidak setia dan mudah berpaling, agar mereka menjadi bangsa yang setia dan tidak meninggalkan Tuhan. Sebab ketika bangsa itu berzinah kepada ilah lain, maka Tuhan akan menyembunyikan wajahnya, yang berakibat kesusahan dan malapetaka bagi bangsa Israel. Nyanyian peringatan ini menjadi saksi bagi bangsa Israel secara turun-temurun bahwa Tuhan yang selalu menyertai dan memberkati mereka mulai keluar dari tanah Mesir sepanjang perjalanan mereka di padang gurun sampai menuju tanah Kanaan. Oleh karenanya bangsa Israel dimintakan agar terus mengingat nyanyian peringatan ini menjadi nyanyian keselamatan, sebab Tuhan yang memberikan keselamatan bagi mereka. Walaupun nyanyian ini mengingatkan kelemahan bangsa Israel yang mudah berpaling daripada Allah, namun nyanyian ini sekaligus mengingatkan agar bangsa Israel tetap mengingat dan tetap setia kepada Allah, kepada Tuhan yang sudah memberikan keselamatan kepada mereka. Walaupun mereka harus bersama-sama dengan bangsa lain di tanah Kanaan yang memuja ilah-ilah lain, walaupun mereka nantinya akan beroleh kemakmuran melalui berkat-berkat Allah di tanah Kanaan, bukan berarti mereka lupa akan Tuhan. Sebab Tuhanlah yang memberikan segala sesuatunya itu kepada mereka, dan seharusnya mereka setia kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karenanya kita dimintakan melalui nats ini, agar kita tahu bahwasanya Tuhan itulah yang memberkati kita, yang terus menyertai kita, yang terus membimbing kita dan mengarahkan kehidupan kita. Apakah kita merasakan bagaimana bimbingan Tuhan di dalam kehidupan kita? Atau kita justru bertanya di manakah Allah pada saat ini? Atau kita justru bertanya bahwa Tuhan menyembunyikan wajahnya pada saat ini? Lalu malapetaka kesusahan terjadi kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apapun itu, pada masa-masa kehidupan kita, teruslah mengingat bahwa Allah itu senantiasa menyertai dan memberkati serta membimbing kehidupan kita. Kuncinya, kita mau untuk dibimbing oleh Tuhan. Ketika bangsa itu berpaling daripada Tuhan, maka Tuhan juga akan menyembunyikan wajahnya. Ini adalah keprihatinan daripada Allah. Bukan berarti Tuhan itu tidak peduli kepada bangsa itu, tetapi bangsa itulah yang tidak peduli kepada Allah. Bukan berarti Tuhan tidak kasih, tetapi bangsa itulah yang tidak mengasihi Allah, yang sudah mengasihi bangsa itu dengan penuh kasih sayang yang daripada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang kedua kita dimintakan untuk terus menyanyikan nyanyian keselamatan, untuk terus menyanyikan nyanyian peringatan bahwa Tuhan, bahwa kita terus mengingat Tuhan yang sudah memberikan keselamatan. Dan marilah kita sampaikan ini kepada setiap generasi, agar setiap generasi juga dibimbing, agar setiap generasi juga mulut mereka, hati mereka, dan kehidupan mereka penuh nyanyian kepada Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukanlah keadaan kita yang makmur atau yang susah, atau pada saat-saat berbagai-bagai macam yang kita hadapi,
itu tidak menjadi menghalangi kita untuk menyatakan pujian, sembah kita, nyanyian kita kepada Tuhan. Sebab kehidupan kita sudah dipenuhi oleh nyanyian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebab hidup kita sudah menjadi nyanyian kepada Allah. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita sudah menghidupi iman kepercayaan itu. Dan itu menjadi nyanyian yang baik, nyanyian yang memuji, memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita nyanyikan iman percaya kita. Mari kita hidupi setiap nyanyian yang kita nyanyikan dalam iman percaya itu. Maka kehidupan kita akan menjadi nyanyian yang penuh dengan syair kemuliaan Tuhan, yang penuh dengan keindahan-keindahan. Tuhan Allah memberkati kita. Amin, kita berdoa. Bapa dalam surga, terpujilah Engkau Tuhan akan kasih setiamu. Biarlah kasih setia Tuhan memberkati kami senantiasa. Dan biarlah kiranya bimbingan kasih Tuhan menyertai memberkati kami, agar kami terus diingatkan bahwa firman Tuhan sudah mengingatkan kami akan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami yang sudah memberikan keselamatan. Oleh karenanya, kami akan terus memuji memuliakan Tuhan dan terus mengingat apa yang Tuhan firmankan di dalam kehidupan kami, agar setiap kehidupan kami menjadi kehidupan yang berkenan bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.